Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Mas Dada Kuliadana. Saya berasal dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Dari kelas PPKH MHB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi komunikasi penyuluhan. Lebih lanjutnya lagi, silakan tonton lebih lanjut. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang pesan komunikasi dalam inovasi. Sebelum beranjak ke materi yang pokok, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pesan. Apa sih itu pesan? Pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi yang berupa panduan dan pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang bahasa atau lambang-lambang lainnya yang disampaikan kepada orang lain. Perlu diketahui, untuk menyampaikan pesan dengan baik ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah pesan yang bersifat informatif. Apa sih itu pesan yang bersifat informatif? Pesan yang bersifat informatif adalah penyusunan pesan yang bersifat informatif lebih banyak ditujukan pada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Itu adalah pesan informatif. Dan di dalamnya itu ada beberapa pokok-pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah space order, yaitu penyusunan pesan yang melihat kondisi tempat atau ruang seperti internasional, nasional, dan daerah. Yang kedua adalah time order, yakni penyusunan pesan berdasarkan waktu atau periode yang disesuaikan secara kronologis. Selanjutnya adalah deductive order, yaitu penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada khusus, misalnya penyusunan GBHN. Selanjutnya adalah inductive order, yakni penyusunan pesan yang dimulai dari hal-hal khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Yang kedua adalah pesan yang bersifat persuasif. Apa sih itu pesan yang bersifat persuasif? Yakni media penyusunan pesan yang bersifat persuasif memiliki tujuan untuk mengubah persepsi dan sikap dan pendapat khalayak. Sebab itu pesan ini memiliki sebuah proporsi. Adapun pokok-pokok bahasan dalam pesan persuasif adalah yang pertama, fear appeal, yakni metode penyusunan pesan dengan menimbulkan rasa ketakutan kepada khalayak. Sebenarnya, khalayak kurang senang dengan penerimaan pesan yang disertai ancaman dan menakutkan, sebab mereka tidak memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan menggunakan pendapatnya. Tetapi dalam hal tertentu, khalayak harus menerima karena bisa mengancam dirinya sendiri. Seperti contoh pada saat ini saja yang menggemparkan dunia, yakni virus COVID-19. Di situ banyak pesan yang bersifat feel apple. Contohnya saja yang secara online atau media massa, kita mendapatkan broadcast dari media online, dari WA, Instagram, dan lain-lain tentang himbauan bahaya COVID dan bagaimana cara penanggulangannya. Serta yang secara tidak langsung biasanya ada di rumah-rumah teman-teman atau rekan-rekan itu. Saat kita di rumah, itu banyak mobil itu yang membawa speaker itu menyiarkan apa sih bahayanya COVID dan kita harus ngapain aja di dalamnya, itu di dalam rumah. Itu kita harus menuruti hal tersebut karena itu merupakan pesan fair apple. Bukan sedikit memaksa, tapi itu juga demi kebaikan kita sendiri. Yang kedua adalah emotional apple, yakni cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan berusaha menggugah emosi khalayak. Misalnya dengan menggunakan salah satu suku, agama, kesenjangan ekonomi, diskriminasi, dan sebagainya. Bentuk lain dari emotional appeal adalah propaganda dan komunikasi bisnis. Program banyak sekali digunakan dalam bentuk iklan agar konsumen bisa membeli barang. Yang ketiga adalah reward appeal, cara menyusunan atau penyampaian pesan menawarkan janji kepada khalayak. Selanjutnya adalah motivation appeal, yakni teknik penyusunan pesan yang dilakukan bukan karena janji-janji, tapi disusun untuk menimbulkan internal psikologis khalayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan itu. Misalnya saja, menimbulkan rasa nasionalisme atau gerakan memakai produksi dalam negeri. Yang kelima adalah humoris appeal, teknik penyusunan pesan yang dilakukan dengan humor. Ini humor sehingga menerima pesan khalayak tidak merasa jenuh. Pesan yang disertakan humor mudah diterima, enak, dan menyegarkan. Hanya saja dalam menyampaikan pesan yang disertai humor, diusahakan jangan sampai terjadi humor yang berlebihan atau dominan daripada materi yang diinginkan
atau yang disampaikan. Jadi jangan terlalu juga humor karena nanti bisa dikira kita pelawak. Lanjut. Yang selanjutnya adalah keberhasilan dalam mengelola dan menyusun pesan secara efektif perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pesan yang disampaikan harus dilakukan atau harus dikuasai terlebih dahulu, termasuk struktur penyusunan yang strategis. Jadi kita itu tidak bermodal omong tok atau biasanya dibilang seperti itu. Selanjutnya adalah mampu mengemukakan argumentasi secara logis. Untuk itu harus mempunyai alasan berupa fakta dan pendapat yang bisa didukung atau mendukung materi yang disajikan. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan untuk membuat intonasi bahasa serta gerakan-gerakan nonverbal yang dapat menarik perhatian khalayak. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai balik nih. Astagfirullahaladzim. Gitu bro.